Ya tapi sih saya paham, Anda itu Menteri Perdagangan, semuanya mau didagangin. Tapi ya jangan dagang PCR juga gitu ya. Apa ini gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah jatuh cinta tapi tidak mampu untuk menyelesaikannya karena terlalu banyak syarat yang diminta. Ibaratnya kita mau ngelamar gitu, diterima memang, tapi syaratnya bayar mahar 1 kilogram emas. Mahal banget itu ya. Nah, berita yang saya baca kemarin itu sama seperti ini gitu, mirip-mirip. Mall sudah boleh dibuka, tapi syaratnya mereka yang mau masuk harus menunjukkan kartu vaksin, tes swab antigen, atau PCR negatif. Lalu kemudian ada menteri menyontohkan ini, Menteri Perdagangan. Oh, tadi saya masuk ke sini tes sudah menunjukkan tes PCR negatif katanya. Lalu ketika ditanya wartawan, kenapa aturannya sebanyak ini? Jawabannya adalah, ya memang begini, kalau mau masuk mall harus mau tes PCR negatif. Kalau nggak mau silahkan ke pasar tradisional. Kalau yang mau yang ada AC-nya silahkan PCR negatif. Pernyataan semacam ini itu sama seperti pernyataan orang-orang kaya yang kadang ceplas-ceplos gitu ya, yang tanpa saringan, tapi tanpa sadar mereka menyakiti perasaan banyak orang gitu. Karena bagi saya jelas fungsi antara pasar tradisional dan mall itu berbeda gitu. Mari kita buktikan. Pernah nggak kalian janjian, entah itu mau prospek asuransi, MLM, investasi, apapun itu, atau sekedar nongkrong gitu, tapi janjiannya di pasar tradisional, pasar kabupaten, pasar kecamatan? Pernah nggak? Nggak pernah gitu. Pasti janjiannya di mall. Kalau kita datang ke pasar tradisional, itu tujuannya emang untuk beli kebutuhan rumah tangga, cabai, bawang, ikan, ayam, daging, wortel atau sayuran apa gitu ya. Emang tujuannya untuk beli, untuk belanja gitu. Tapi kalau ke mall itu beda lagi gitu. Ya memang sih ada orang yang datang ke mall untuk belanja kebutuhan rumah tangga, tapi seberapa banyak sih? Minoritas gitu. Dan nggak semua mall juga ada barang-barang yang kebutuhan rumah tangga harian itu gitu. Nggak semuanya gitu. Kita kalau datang ke mall pasti tujuannya ya nongkrong, ngobrol sama teman, diskusi gitu ya. Kalau janjian MLM, investasi, prospek, mau kerjasama atau apapun, selalu yang ketemunya di mall gitu. Atau kalau bagi kalangan menengah ke bawah seperti saya gitu, kita ke mall itu ya liburan. Iya loh, kita ke mall itu liburan gitu, karena mungkin rumah kita nggak terlalu besar, materialnya nggak terlalu mahal, nggak mewah gitu, lampunya sedikit. Kita datang ke mall udah seneng gitu, ngeliat kaca, lampunya warna-warni gitu, luar biasa gitu, udah seneng kan. Kan kalau kita mau datang ke hotel, mau nginep di hotel, kan harus bayar mahal gitu. Nah di mall seharian gratis. Tinggal bayar parkir. Kalau nggak mau bayar parkir, tinggal pakai ojek online gitu, gratis. Itu gitu. Kita ini datang untuk hiburan atau nonton gitu. Jadi kalau kemudian ada syarat tes swab PCR atau antigen gitu, ini lucu bagi saya gitu. Saya kebayang bagaimana profesi ojek online yang kadang ada orderan dan mengharuskan dia untuk belanja di mall. Barang yang dibelanjakan itu cuma 100 ribu gitu harganya. Tapi swabnya 300 ribu, PCR-nya 800 ribu. Mahal gitu. Lebih mahal tesnya dibanding barang yang dia beli. Dan kebayang ojek online tiap hari dia harus bekerja seperti itu gitu. Dan kalau ada orderan harus beli di mall, harus dia tolak. Kan kasihan gitu ya. Lagian ya, menteri ini nampaknya bukan cuma nggak paham soal beda fungsi antara pasar tradisional dan mall. Nampaknya dia juga nggak paham realita di lapangan seperti apa selama setahun terakhir gitu. Karena mall tanpa aturan sebanyak itu pun itu udah sepi gitu. Ekonomi kita tuh udah lesu gitu. Apalagi harus diterapkan aturan-aturan yang serumit itu. Tapi bagi saya yang lebih menyinggung ya soal pasar tradisional dan mall tadi gitu. Yang nggak mau tes PCR silahkan ke pasar tradisional. Ini kan dalam bahasa lain gitu. Kalau kamu nggak punya uang nggak usah ke mall, menu-menuin tempat. Itu kan bahasa lainnya gitu.
Ya kenapa nggak sekalian di pintu mall tuh ada pemeriksaan saldo rekening gitu. Kalau saldonya 10 juta silahkan masuk. Kalau 200.000 nggak usah. Buat parkir nggak cukup. Ya sekalian gitu. Kalau mau terang-terangan mau memberikan fasilitas pembeda kepada level ekonomi yang berbeda gitu. Sekalian gitu. Selain itu, vaksin di Indonesia itu kalau kita lihat ya, antrinya kan selalu panjang, selalu kosong, selalu habis gitu. Dan kadang juga petugas yang di lapangan ditanya kapan ada lagi, nggak tahu mereka kapan ada datang lagi gitu. Karena stoknya terbatas. Dan orang yang sudah divaksin 2 kali, itu jumlahnya kan masih kecil gitu, kecil banget gitu. Tapi kemudian sudah diberlakukan aturan semacam ini. Apa ini? Aturan yang tidak mampu dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ini kan belum waktunya gitu, belum waktunya. Selain itu, kalau dari sisi pengusaha gitu, saya punya teman-teman yang punya usaha mall gitu ya. Saya lihat ini kasihan sekali gitu. Karena kan dalam pendapat saya, ini nampaknya pemerintah mau membuat aturan agar mall kembali buka, agar ekonomi masyarakat kembali diberlakukan. Kemudian orang-orang karyawan di mall yang selama ini sudah dirumahkan atau dipecat sementara, itu disuruh kerja lagi gitu ya. Tapi di sisi lain, orang-orang yang mau masuk nggak boleh terlalu banyak. Ini kan namanya apa ya? Boleh dibuka tapi nggak boleh. Pengusaha disuruh bayar karyawannya, tapi orang mau belanja diatur-atur gitu, disekat-sekat. Ini namanya kan orang boleh buka tokonya tapi nggak boleh untung. Apa gunanya gitu? Mending tutup sekalian. Mending tutup sekalian gitu. Dan lagian belakangan ini kan rumah sakit itu sudah mulai berkurang lah jumlah pasiennya. Yang sudah pakai tenda itu sudah mulai tutup lah. Dan ya mungkin karena kemarau sudah mulai lebih panas dari sebelumnya dan sudah hampir gak ada hujan lagi sekarang ini, ya mungkin ada di beberapa titik, tapi jarang banget lah sekarang. Sudah kemarau nih lebih panas sekarang ini, dan mungkin itu juga membuat imun masyarakat itu lebih kuat belakangan ini gitu ya, karena musim perpindahan pancaroba sudah selesai. Tapi kalau dengan aturan PCR semacam ini, itu mewajibkan orang ya ke rumah sakit lagi, jadi berbondong-bondong ke rumah sakit lagi gitu. Ya tapi sih saya paham, Anda itu Menteri Perdagangan, semuanya mau didagangin, tapi ya jangan dagang PCR juga gitu ya. Apa ini gitu. Saya ini selama ini menahan diri untuk berkomentar soal aturan di pesawat gitu, karena harus tes swab, antigen, PCR gitu. Dan kemudian belakangan juga harus menunjukkan kartu vaksin. Kalau nggak ada nggak bisa terbang. Kalau baru dosis pertama harus PCR, dan itu harganya 800.000 gitu. Dan kalau sudah punya vaksin gitu harus menunjukkan swab antigen yang lebih murah harganya. Ini kan negara ini mau jadi negara yang rakus akan aturan gitu. Semua aturan dikumpulin, dipatuhi semuanya gitu. Ini kan lucu. Kita udah pakai masker, sudah vaksin 2 kali, masih tes swab, masih antigen. Apa ini gitu? Kalau benar vaksin itu berfungsi dan orang sudah punya kekebalan tubuh, ya sudahlah gitu ya. Ngapain masih pakai hasil tes swab negatif gitu? Apa fungsinya? Kalau takut menularkan, kan sudah pakai masker. Kan sudah gitu. Ya sudah. Kenapa harus semuanya diikuti? Pakai masker 3 lapis, masih swab antigen, kartu vaksin. Ini sekarang mau masuk mall juga harus semacam itu gitu. Kalau untuk naik pesawat, sekalipun ada banyak kelucuan di sana, kalau kita lihatlah, di bandara itu kan kalau kita antri, jaraknya panjang, sekitar 2 meter gitu, jaga jarak, protokol kesehatan. Tapi ketika masuk ke pesawat, dempetan. Ini kan apa gitu? Kan gak nyambung gitu. Lagian, mengukur perut orang, mengukur pemikiran orang, atau kemampuan orang lain itu tidak bisa diukur dengan perut kita sendiri gitu. Bagi Menteri Perdagangan, mau tes PCR 5 kali, 1000 kali, mungkin murah aja bagi dia. Ya dia gajinya mahal, operasionalnya mahal. Tapi bagi saya, bagi orang-orang, kebanyakan orang gitu, yang datang ke mall cuma mau liburan, ya cuma mau lihat-lihat, mau refreshing gitu, mau lihat bangunan mewah gitu, seolah-olah punya kita gitu, sedang berimajinasi gitu. Ini kan susah sekali untuk kita patuhi gitu.
Saya aja selama setahun terakhir ini naik pesawat sudah sekali, udah jarang banget lah naik pesawat, karena ya gitu, udah gak mampu mau beli PCR tes swab antigen yang mahal-mahal itu gitu. Apalagi sekarang kalau mau tes swab atau PCR itu yang diterima oleh pesawat maskapai itu ya penerbangan itu cuma beberapa lab, gak semua rumah sakit ada. Ini kan sudah monopoli bisnis namanya gitu. Lalu kemudian ini mau diterapkan ke mall juga. Apa nggak cukup kereta dan pesawat? Apa nggak cukup gitu? Kenapa harus semuanya mau diterapkan? Kalau alasannya karena ada AC-nya. Kalau nggak mau yang ber-AC silahkan, nggak usah PCR negatif. Apa itu artinya setelah ini Indomaret, Alfamart yang ada AC-nya itu harus pakai kartu vaksin juga? Mau tes swab PCR juga gitu? Itu kan logikanya gitu. Jadi kenapa sih kita itu membuat sebuah aturan yang itu nggak mungkin ditaati dan masyarakat kebanyakan belum mampu untuk mengikuti, tapi itu sudah diterapkan. Kenapa nggak dikaji dulu? Kenapa nggak datang ke lapangan dulu gitu? Kenapa? Terus terang ini adalah puncak kekecewaan saya dari PPKM, dari aturan-aturan yang nggak masuk akal gitu. Karena semuanya syarat, semuanya aturan mau dipakai. Kartu vaksin, PCR negatif, masker 3 lapis, masih pakai face shield, semuanya. Dan itu benar-benar mengecewakan gitu. Karena saya melihat ada kesungguhan luar biasa dari para pengusaha selama ini ketika mereka berbondong-bondong, bahu-membahu, memberikan bantuan, menyisihkan uangnya untuk kebutuhan masyarakat sekitar gitu. Tapi pemerintah kita membuat aturan-aturan yang merugikan mereka gitu, menyusahkan mereka. Lalu kemudian seperti banyak orang yang kecewa, banyak orang yang marah gitu. Maka selalu butuh jeda, butuh istirahat. Jadi atas nama Pakar Mantan yang biasanya mungkin saya tampil sampai Jumat besok gitu. Mungkin minggu ini ya cukup sampai di sini. Mungkin kita ketemu minggu depan atau minggu depannya lagi, kita nggak tahu. Tapi ya semoga pembatasan-pembatasan ini dikaji lagi dan diberikan aturan-aturan yang benar dan masuk akal gitu. Karena aturan ini terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Entah menterinya, entah aturannya, entah orang yang bikin aturannya, saya nggak tahu. Tapi ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.